Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, apa itu pengertian dari kepemimpinan? Kepemimpinan ini sendiri adalah salah satu yang sangat vital bagi terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Pengertian umum pendidikan adalah kemampuan dan kesiapan dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, mengerahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok di organisasi menuju kepada penentuan dan gaya pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin ini adalah antara lain membantu tercapainya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan sebuah tujuan. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan pemimpin. Apakah pengalaman yang telah dilakukannya mendorong dia untuk memperbaiki dan mengembangkan kecakapan dan keterampilannya dalam memimpin. Yang kedua adalah jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Maksudnya adalah tiap organisasi atau lembaga yang tidak sejenis memiliki tujuan yang berbeda dan menuntun cara-cara pencapaian tujuan yang tidak sama. Oleh karena itu, tiap jenis lembaga memerlukan perilaku dan sikap kepemimpinan yang berbeda pula. Yang ketiga adalah sikap-sikap kepribadian pemimpin. Maksudnya adalah ketika mengetahui bahwa secara psikologi manusia itu berbeda-beda sifat, watak, dan kepribadiannya. Ada yang selalu bersikap keras dan tegas, tetapi ada pula yang lemah dan kurang berani. Dengan adanya perbedaan-perbedaan watak dan kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin, meskipun beberapa orang pemimpin memiliki latar pendidikan yang sama dan diserahi tugas pemimpin dalam lembaga yang sejenis, karena perbedaan kepribadiannya akan menimbulkan perilaku dan sikap yang berbeda pula dalam menjalankan kepemimpinannya. Nah, yang keempat adalah sikap kepribadian pengikut. Maksudnya adalah tentang sifat-sifat pengikut, yaitu mengapa dan bagaimana anggota kelompok menerima dan mau menjalankan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin. Berikutnya adalah tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adanya tipe otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya.
Dominasi yang berlebihan mudah menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis atau sifat-sifat pada anggota-anggota kelompok terhadap pemimpinnya. Berikutnya ada yang namanya tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahannya berbuat kehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi pekerjaan pada bawahannya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena pengaruh dari pemimpin. Struktur organisasi tidak jelas dan kabur. Segala dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pemimpin. Berikutnya, tipe demokratis. Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai seorang diktator, melainkan sebagai pemimpin yang di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan. Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik atau bahkan menjadi lebih baik. Untuk hal itu, antara lain, ia harus menguasai bagaimana caranya menyusun rencana bersama, mengajak anggota berpartisipasi, memberikan bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral kelompok, bersama-sama membuat keputusan, menghindarkan dan mengembangkan, membagi dan lingkungan kerja yang dipimpinnya. Maka kepemimpinan pendidikan akan diklasifikasikan ke dalam 4 tipe, yaitu yang pertama kelompoknya, yang kedua mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompoknya. Yang keempat adalah tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratis semu atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampak saja bersifat demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap demokratis. Misalnya, jika dia mempunyai ide-ide, pikiran, konsep-konsep yang ingin ia diterapkan di lembaga yang dipimpinnya, maka hal tersebut didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran tersebut sebagai keputusan bersama. Nah, syarat-syarat dalam pemimpin ini sendiri yaitu dalam memangku jabatan, pemimpin yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan perannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses, maka dituntut beberapa persyaratan jasmani, rohani, dan moralitas yang baik. Bahkan persyaratan sosial, ekonomis yang layak
Akan tetapi pada bagian ini yang akan dikemukakan hanyalah syarat-syarat kepribadian dari seorang pemimpin yang baik. Yang pertama yaitu rendah hati dan sederhana. Yang kedua bersifat suka menolong. Ketiga sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang keempat percaya kepada diri sendiri. Yang kelima jujur, adil dan dapat dipercaya. Yang keenam keahlian dalam jabatan. Keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam administrasi dan supervisi pendidikan ini yaitu kepemimpinan dalam seorang pemimpin, menyerahkan tanggung jawab dan sebagainya. Untuk memperoleh keterampilan di atas perlu pengalaman, dan karena itu pemimpin harus benar-benar banyak bergaul, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang yang dipimpinnya. Yang penting jangan hanya tahu, tetapi harus dapat melaksanakan. Yang kedua adalah keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Ada dua macam hubungan yang bisa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Yang kedua, hubungan pribadi atau hubungan informal atau hubungan personal. Ialah hubungan yang tidak didasarkan atas tugas resmi atau pekerjaan, tetapi lebih ke arah bersifat kekeluargaan. Yang menjadi inti dalam hubungan ini adalah apakah itu hubungan fungsional atau hubungan personal adalah saling menghargai. Bawahan menghargai atasan dan sebaliknya. Atasan pun harus menghargai bawahannya. Berikutnya adalah keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utama dari proses kelompok ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. Inti dari proses kelompok adalah hubungan insani dan tanggung jawab bersama. Pemimpin harus jadi penengah, pendamai, moderator, dan bukan jadi hakim. Yang keempat adalah keterampilan dalam administrasi personel. Administrasi personel mencakup segala usaha menggunakan keahlian dan kesanggupan yang petugas atau karyawan tata usaha, petugas BK, dan sebagainya untuk mengetahui kemajuan ataupun kekurangan. Berikutnya ada beberapa pemimpin sesuai dengan kedudukannya, yaitu human relation skill adalah kemampuan berhubungan dengan bawahan, bekerja sama menciptakan iklim kerja yang menyenangkan dan kooperatif, terjalin hubungan yang baik sehingga bawahan merasa aman dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya adalah technical skill, adalah kemampuan menerapkan ilmunya dalam pelaksanaan operasional dalam rangka mendayagunakan atau memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Nah, melaksanakan tugas yang bersifat operasional memikirkan pemecahan masalah-masalah yang praktis. Makin tinggi tingkat manajer, secara relatif technical skill makin berkurang urgensinya. Nah, dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam administrasi personel ialah seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan,
bimbingan dan pengembangan, serta kesejahteraan. Menemukan yang paling penting dari kegiatan di atas ialah kegiatan seleksi dalam memilih orang yang paling sesuai dengan tugas dan pekerjaannya yang berpedoman pada the right man in the right place. Berikutnya adalah keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan atau sebuah acara itu terlaksana dan apa pencapaian dari hasil usaha tersebut. Yang dinilai biasanya ialah hasil kerja, cara kerja dan orang yang mengerjakannya. Adapun teknik dan prosedur yang evaluasi ialah menentukan tujuan dari penilaian ini tersebut, menetapkan norma atau ukuran yang akan dinilai, mengumpulkan data-data yang dapat diolah menurut kriteria yang ditentukan, pengolahan data, dan menyimpulkan hasil penilaian. Melalui evaluasi, guru dapat dibantu dalam menilai pekerjaannya sendiri, mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Selain guru, personil lainnya perlu dievaluasi. Pendekatan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan ini bahwa segi sumber dan terjadinya sebuah kewibawaan yang ada pada para pemimpin dan dengan cara yang bagaimana para pemimpin menggunakan berwibawanya kewibawaan tersebut kepada bawahan. Pendekatan ini menekankan sifat timbal balik, proses saling mempengaruhi, dan pentingnya pertukaran hubungan kerja antara para pemimpin dengan bawahannya. Nah, pembantu-pembantunya pada sekolah tinggi, akademik, institusi dan universitas, ahli-ahli ilmu pendidikan, dan masih banyak lagi. Mereka merupakan pemimpin dalam sebuah pendidikan. Pada pokoknya, setiap orang yang mempunyai kelebihan dan kemampuan dan pribadinya, dan dengan kelebihannya itu dapat mempengaruhi, mengajar, membimbing, mendorong, menggerakkan, dan mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah peningkatan atau perbaikan mutu pendidikan, dan ia tergolong sebagai pemimpin pendidikan. Sekian analisis saya tentang materi gaya kepemimpinan pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.